Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori permainan, penentuan strategi pemasaran, perusahaan street boba, dan perusahaan kamsia boba. Pada mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu yakni Ibu Eni Aryani. Kelompok 6, kelas C, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, periode genap 2025-2026. Di sini sebagai saya, Ketua Kelompok Brilki Maesa Shailendra dengan NPM 240-320-10-128. Selanjutnya, saya sebagai Wakil Ketua, nama saya Ivan B. Haki Pramana dengan NPM 240-320-10-119. Dengan saya, Mutia Safitri dengan NPM 240-320-10-116 sebagai anggota. Selanjutnya, saya sebagai anggota dengan nama Naila Pernita Putrian dengan NPM 24032010-130. Didapatkan studi kasus sebagai berikut. Di kota Jakarta, perkembangan industri minuman kekinian mendorong meningkatnya persaingan antara penyedia minuman boba. Salah satunya antara perusahaan street boba dan perusahaan kamsia boba. Kedua, terus bersaing dalam strategi pemasaran untuk merebut hati konsumen melalui berbagai pendekatan seperti produk, harga, pelayanan, dan kualitas packaging. Berdasarkan hasil survei terhadap 40 konsumen minuman boba, diperoleh data PF berikut yang menunjukkan persepsi keuntungan dalam satuan rupiah. Street boba terhadap kamsia boba dalam berbagai kombinasi strategi. Apabila perusahaan street boba menggunakan strategi pemasaran produk dan perusahaan kamsia boba menggunakan strategi pemasaran produk, maka didapatkan keuntungan sebesar Rp8, harga negatif Rp2, pelayanan Rp2, dan packaging Rp3. Apabila perusahaan street boba menggunakan strategi pemasaran harga dan perusahaan kamsia boba menggunakan strategi pemasaran produk, maka didapatkan keuntungan sebesar Rp2, harga Rp8, pelayanan negatif Rp6, dan packaging negatif Rp2. Apabila perusahaan street boba menggunakan strategi pemasaran pelayanan, dan perusahaan kamsia boba menggunakan strategi pemasaran produk, maka didapatkan keuntungan sebesar Rp8, harga Rp3, pelayanan Rp4, dan packaging Rp6. Apabila perusahaan street boba menggunakan strategi pemasaran packaging dan perusahaan kamsia boba menggunakan strategi pemasaran produk, maka didapatkan keuntungan sebesar Rp7, harga Rp8, pelayanan negatif Rp5, dan packaging negatif Rp2. Berdasarkan matriks PF tersebut, tentukan strategi terbaik yang sebaiknya digunakan oleh street boba dan kamsia boba dengan teori permainan. Selanjutnya, ada penyelesaian soal. Yang pertama, kita akan menuliskan ulang kembali matriks hasil dari market share perusahaan street boba dan perusahaan kamsia boba untuk masing-masing strategi. Kemudian, terdapat kriteria untuk perusahaan street boba, yaitu semakin besar nilai positif, maka keuntungan akan semakin besar. Sebaliknya, untuk perusahaan kamsia boba, semakin kecil nilai positif, maka kerugian akan semakin rendah. Selanjutnya, apabila perusahaan street boba menerapkan strategi produk, maka perusahaan kamsia boba akan menerapkan strategi harga karena memiliki nilai yang paling rendah. Kemudian, jika perusahaan street boba menerapkan strategi harga, maka perusahaan kamsia boba akan menerapkan strategi pelayanan karena memiliki nilai yang paling rendah. Kemudian, apabila perusahaan street boba menerapkan strategi pelayanan, maka perusahaan kamsia boba akan menerapkan strategi harga karena memiliki nilai yang paling rendah. Dan apabila perusahaan street boba menerapkan strategi packaging, maka perusahaan kamsia boba akan menerapkan strategi pelayanan karena memiliki nilai yang paling rendah. Selanjutnya, untuk perusahaan kamsia boba, apabila perusahaan kamsia boba menerapkan strategi produk, maka perusahaan street boba akan menerapkan strategi produk karena memiliki nilai positif yang paling besar.
Kemudian, apabila perusahaan Kamsia Boba menerapkan strategi harga, maka perusahaan Street Boba akan menerapkan strategi harga atau packaging karena memiliki nilai positif yang paling besar. Kemudian, apabila perusahaan Kamsia Boba menerapkan strategi pelayanan, maka perusahaan Street Boba akan menerapkan strategi pelayanan karena memiliki nilai positif yang paling besar. Dan yang terakhir, apabila perusahaan Kamsia Boba menerapkan strategi packaging, maka perusahaan Street Boba akan menerapkan strategi pelayanan karena memiliki nilai positif yang paling besar. Kemudian, hasil dari masing-masing strategi tadi akan ditampilkan dalam bentuk kolom minimum baris dan baris maksimum kolom sebagai berikut, yang dimana untuk minimum baris terdiri dari nilai negatif 2, negatif 6, 3, dan negatif 5. Kemudian, untuk baris maksimum kolom terdapat nilai yaitu 8, 8, 4, dan 6. Setelah menentukan nilai kolom minimum baris dan baris maksimum kolom, selanjutnya kita akan memilih angka dengan keuntungan terbesar atau nilai positif terbesar pada kolom minimum baris dan akan memilih angka positif terkecil pada baris maksimum kolom sebagai berikut. Di mana nilai terbesar pada kolom minimum baris terdapat pada strategi pelayanan yang disebut dengan nilai maksimin. Sedangkan untuk nilai paling rendah pada baris maksimum kolom terdapat pada strategi pelayanan yang disebut dengan nilai minimax. Kemudian, kita akan melihat apakah nilai maksimin sama dengan nilai minimax. Apabila nilai maksimin sama dengan nilai minimax, maka penyelesaian pada studi kasus ini akan diselesaikan dengan cara strategi tunggal. Namun, apabila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, maka akan diselesaikan dengan metode strategi campuran. Terlihat pada studi kasus ini bahwa nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, sehingga studi kasus ini akan diselesaikan dengan metode strategi campuran, metode simplex. Untuk itu, kita akan melakukan pengurangan strategi-strategi yang dianggap tidak perlu bagi masing-masing perusahaan, di mana perusahaan Street Boba akan mengurangi strategi yang memiliki keuntungan yang rendah, yaitu pada harga. Dan perusahaan Kamsia Boba akan mengurangi strategi yang menghasilkan kerugian yang terbesar, yaitu strategi produk yang ditampilkan sebagai berikut. Karena terjadinya pengurangan strategi, maka untuk masing-masing perusahaan akan memiliki strategi 3x3, atau perusahaan akan memiliki masing-masing 3 strategi, yaitu untuk perusahaan Street Boba akan menerapkan strategi produk, pelayanan, dan packaging. Sedangkan untuk perusahaan Kamsia Boba akan menerapkan strategi harga, pelayanan, dan packaging. Langkah selanjutnya, kita akan menuliskan kembali matriks hasil pengurangan strategi yang tidak disukai masing-masing perusahaan sebagai berikut, di mana penyelesaian dari studi kasus ini menggunakan metode simplex karena matriks hasil berukuran 3x3. Maka dari itu, kita akan menuliskan kembali matriks hasil menjadi bentuk persamaan untuk fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan dalam permasalahan ini adalah maksimumkan, yaitu maksimumkan W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3, dengan fungsi batasan yang kita ambil dari matriks hasil, yaitu persamaan 1 min 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 3Y3 lebih kecil sama dengan 1. Persamaan 2, 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 lebih kecil sama dengan 1. Persamaan 3, 8Y1 dikurang 5Y2 dikurang 2Y3 lebih kecil sama dengan 1. Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian, bentuk standar, fungsi tujuan, maksimumkan, W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah 0Y4 ditambah 0Y5 ditambah 0Y6. W dikurang Y1 dikurang Y2 dikurang Y3 dikurang 0Y4 dikurang 0Y5 dikurang 0Y6 sama dengan 0. Dengan fungsi batasan, persamaan 1 min 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 3Y3 ditambah Y4 sama dengan 1. Persamaan 2
3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 ditambah Y5 sama dengan 1, dan persamaan 3, 8Y1 dikurang 5Y2 dikurang 2Y3 ditambah Y6 sama dengan 1. Y1 sampai dengan Y6 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, masuk ke tabel step 1, di mana di tabel ini akan ditentukan angka baris kunci serta angka kolom kunci. Nah, untuk penentuannya adalah dengan menentukan angka negatif terbesar pada kolom kunci. Di sini, angka negatif terbesar adalah -1, yakni di mana yang dipilih adalah kolom Y1. Kemudian, untuk menentukan angka baris kunci, itu melakukan pembagian antara angka RHS dengan angka kolom kunci, di mana pada baris Y4 dilakukan pembagian antara 1 dengan -2, di mana hasilnya adalah -setengah. Kemudian, pada baris Y5 dilakukan pembagiannya dan hasilnya adalah 1/3. Kemudian untuk baris Y6 dipilih eh, pembagiannya adalah hasilnya adalah 1/8 dan didapatkan angka positif terkecil yakni adalah 1/8, yakni di mana pada baris Y6 dengan angka perpotongannya yakni di angka 8. Selanjutnya, untuk menentukan angka baris kunci yakni pada baris Y6 yakni dengan melakukan pembagian antara angka perpotongan dengan baris kunci yakni adalah 8, di mana pembagiannya adalah 8 dibagi 8 sama dengan 1, -5 dibagi 8 sama dengan -5/8, -2 dibagi 8 sama dengan -1/4, 0 dibagi 8 sama dengan 0, 0 dibagi 8 sama dengan 0, 1 dibagi 8 sama dengan 1/8, dan 1 dibagi 8 sama dengan 1/8. Selanjutnya, pada perhitungan baris WJ dikurang YJ, angka kolom kunci yang dipilih adalah -1, dan perhitungannya adalah -1 dikurang -1 dikali 1 sama dengan 0, -1 dikurang -1 dikali -5/8 hasilnya adalah -13/8, dan sampai dengan 0 dikurang -1 dikali 1/8 hasilnya adalah 1/8. Dilanjutkan pada baris 1 dengan angka kolom kunci yang dipilih adalah -2. Nah, perhitungannya adalah -2 dikurang -2 dikali 1 sama dengan 0, 2 dikurangi -2 dikali -5/8 hasilnya adalah 3/4, dan sampai dengan 1 dikurangi -2 dikali 1/8 hasilnya adalah 5/4. Kemudian, perhitungan dilanjutkan pada baris 2 dengan angka kolom kunci yang dipilih adalah 3. Nah, perhitungannya adalah 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0, 4 dikurangi 3 dikali -5/8 adalah 47/8, dan sampai dengan 1 dikurangi 3 dikali 1/8 hasilnya adalah 5/8. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel step 2, di mana caranya kurang lebih sama seperti tabel step 1. Di sini kolom yang dipilih adalah kolom dengan negatif terbesar, yakni adalah kolom Y2 dengan sebesar -13/8. Sementara itu, untuk menentukan baris kunci, sama seperti sebelumnya dengan membagi antara angka RHS dengan angka kolom kunci. Di mana pada baris Y4 sendiri pembagiannya antara 5/4 dibagi 3/4 hasilnya adalah 5/3. Kemudian pada baris Y5 pembagian antara 5/8 dengan 47/8 hasilnya adalah 5/47, dan baris Y1 pembagian antara 1/8 dengan -5/8 adalah -1/5. Eh, di sini dipilihlah angka positif terkecil, yakni 5/47 pada baris Y5 dengan perpotongan sebesar 47/8. Adapun untuk membagi angka pada baris kunci, yakni pada baris Y5 dengan angka perpotongan dengan baris kunci, yakni sebesar 47/8, sehingga didapatkan pembagiannya, yakni 0 dibagi 47/8 sama dengan 0, 47/8 dibagi 47/8 sama dengan 1, 27/4 dibagi 47/8 sama dengan 54/47, 0 dibagi 47/8 sama dengan 0, 1 dibagi 47/8 sama dengan 8/47, min 3/8 dibagi 47/8 sama dengan min 3/47, dan 5/8 dibagi 47/8 sama dengan 5/47. Setelah itu, dimasukkan ke perhitungan baris WJ dikurang YJ, di mana angka kolom kuncinya adalah
min 13/8. Adapun perhitungannya 0 dikurang min 13/8 dikali 0 sama dengan 0. Min 13/8 dikurangi min 13/8 kali 1 sama dengan 0. Dan sampai dengan 1/8 dikurangi min 13/8 dikali 5/47. Hasilnya adalah 14/47. Untuk baris 1 sendiri, angka kunci yang dipilih adalah 3/4. Sehingga perhitungannya adalah 0 dikurangi 3/4 dikali 0 sama dengan 0. 3/4 dikurangi 3/4 kali 1 sama dengan 0. Dan sampai dengan 5/4 dikurangi 3/4 kali 5/47 hasilnya adalah 55/47. Lalu selanjutnya, untuk baris 3, di baris pertama adalah baris Y1. Baris kedua adalah baris kunci, di mana angka minus 5/8 adalah angka pada baris Y1 yang terkena kolom kunci, di mana hasil perhitungannya adalah 1 dikurang minus 5/8 dikali 0 adalah 1. Lalu minus 5/8 dikurang minus 5/8 dikali 1 adalah 0, sampai dengan 1/8 dikurang minus 5/8 dikali 5/47. Hasilnya adalah 9/47. Kemudian, hasil pada step 2 ditulis ulang pada step 3. Bisa dilihat pada baris WJ dikurang YJ sudah tidak terdapat bilangan negatif, maka hasil sudah optimal. Lalu selanjutnya untuk perhitungan perusahaan Kamsia Boba, diketahui nilai W sama dengan 14/47, nilai Y1 sama dengan 9/47, nilai Y2 sama dengan 5/47, nilai Y3 sama dengan 0. Y1 sama dengan Y1 per W sama dengan 9/47 per 14/47 sama dengan 9/14 sama dengan 0,643 sama dengan 64,3%. Y2 sama dengan Y2 per W sama dengan 5/47 per 14/47 sama dengan 5/14 sama dengan 0,357 sama dengan 35,7%. Y3 sama dengan Y3 per W sama dengan 0/14/47 sama dengan 0 sama dengan 0%. Nilai value dari Kamsia Boba sama dengan 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 sama dengan 3 dikali 9/14 ditambah 4 dikali 5/14 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 47/14 sama dengan 3,36. Lalu, untuk perhitungan perusahaan Street Boba, diketahui nilai W sama dengan 14/47, nilai X1 sama dengan 0, nilai X2 sama dengan 13/47, nilai X3 sama dengan 1/47. X1 sama dengan X1 per W sama dengan 0/14/47 sama dengan 0, sama dengan 0%. X2 sama dengan X2 per W sama dengan 13/47 per 14/47 sama dengan 13/14 sama dengan 0,929 sama dengan 92,9%. X3 sama dengan X3 per W sama dengan 1/47 per 14/47 sama dengan 1/14 sama dengan 0,071 sama dengan 7,1%. Nilai value dari Street Boba sama dengan minus 2 X1 ditambah 3X2 ditambah 8X3 sama dengan minus 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 13/14 ditambah 8 dikali 1/14 sama dengan 47/14 sama dengan 3,36. Kesimpulannya, perusahaan Street Boba dan Kamsia Boba sebaiknya menggunakan strategi campuran, di mana strategi pemasaran perusahaan Street Boba adalah pelayanan sebesar 92,9% dan packaging sebesar 7,1% agar dapat menaikkan keuntungan dari 3 menjadi 3,36. Sedangkan strategi perusahaan Kamsia Boba adalah harga sebesar 64,3% dan pelayanan sebesar 35,7% agar dapat mengurangi kerugian dari 4 menjadi 3,36. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.